Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dola Rahwayu dari Prodi Akuntansi. Baik, saya akan mereview jurnal artikel yang sudah saya rangkum dari tema 7, yaitu tentang Islamic Accounting dengan judul Pengaruh Standar Akuntansi atau EEOIFI dalam pelaporan institusi keuangan Islam di Malaysia. Nah, ada pembahasan teori. Di dalamnya membahas tentang pengaruh standar akuntansi atau EEOIFI dalam pelaporan institusi keuangan Islam atau IKI di Malaysia. Artikel tersebut menjelaskan bahwa dengan pertumbuhan pesta IKI belakangan ini masih terdapat perdebatan mengenai perlunya standar akuntansi yang khusus untuk IKI seperti yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions atau EEOIFI. Artikel ini melakukan penelitian melalui wawancara mendalam dengan petinggi IKI yang terlibat secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan di Malaysia. Artikel ini memberikan tinjauan tentang perlunya standar akuntansi Islam yang spesifik untuk IKI dan pentingnya kerjasama antara EEOIFI dan IASB dalam mengembangkan panduan tersebut. Lalu ditemukan kasus yang dibahas dalam artikel ini adalah perlunya standar akuntansi yang khusus untuk institusi keuangan Islam atau IKI di Malaysia. Artikel tersebut mengungkapkan bahwa meskipun terdapat standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Accounting dan Auditing for Islamic Financial Institutions atau EEOIFI, praktik yang umum di banyak negara adalah menerapkan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS secara menyeluruh dalam pelaporan IKI. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah transaksi IKI seharusnya diakuntansi secara berbeda karena perbedaan tujuan dan operasionalnya dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Beberapa pihak berpendapat bahwa diperlukan standar akuntansi Islam yang terpisah untuk IKI. Dalam kasus ini, artikel tersebut menyelidiki pandangan para penyusun laporan keuangan terkait praktik pelaporan IKI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apakah memang ada kebutuhan akan seperangkat standar akuntansi Islam yang terpisah untuk IKI. Kasus yang dibahas dalam artikel ini perlunya kejelasan mengenai standar akuntansi yang harus diterapkan dalam pelaporan IKI di Malaysia dan apakah standar akuntansi Islam yang terpisah diterapkan. Lalu objek penelitiannya menggunakan membahas pandangan 7 orang yang diwawancarai yang dikumpulkan dari 7 wawancara resmi semi-terstruktur yang dilakukan selama periode 3 bulan dari Oktober 2012 hingga Desember 2012. 7 orang yang diwawancarai yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari pejabat tim manajemen di Departemen Keuangan IFI di Malaysia. Lalu adanya teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara mendalam atau semi-terstruktur dengan responden yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan institusi keuangan Islam atau IKI di Malaysia. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan dan perspektif para responden terkait isu-isu yang dibahas dalam artikel. Data yang diperoleh wawancara tersebut kemudian dianalisis secara tematik atau kualitatif. Analisis tematik melibatkan identifikasi, pencatatan, dan pengelompokan temuan-temuan yang muncul dari data wawancara. Lalu hasil pembahasan dari artikel tersebut terdapat perdebatan mengenai perlunya standar akuntansi yang khusus untuk institusi keuangan Islam atau IKI di Malaysia. Beberapa responden cenderung menekankan pada semangat Islam yang didasarkan pada kontrak Islam dan pelaporan IKI. Yang ketiga, meskipun ada penerimaan terhadap praktik penerapan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS dalam pelaporan IKI, terdapat argumen bahwa diperlukan panduan atau standar yang spesifik untuk IKI dalam kerangka IFRS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang disetujui oleh Dewan Fatwa Syariah. 4. Ada saran bahwa kerjasama antara Accounting dan Auditing for Islamic Financial Institutions atau EEOIFI dan International Accounting Standard Board atau IASB diperlukan untuk mengembangkan panduan yang sesuai untuk IKI. Sekian hasil presentasi atau review jurnal saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.